Baik, Baik, terima terima kasih kasih Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mohon maaf terlebih dahulu atas keterlambatan ini. Jadi saya sudah coba koneksi ya, tapi ternyata mungkin wallahu alam. Ini karena masuk di tahun yang baru mungkin jadi agak sedikit eh, koneksinya tadi lama sekali tidak bisa, jadi harus berganti beberapa wifi. Tapi alhamdulillah bisa. Walaupun di sini mungkin tidak seperti Jakarta ya. Kalau di Jakarta suasana tahun baru terasa ya. Ada berbagai macam acara. Kalau di sini tidak ada. Di sini relatif seperti hari biasa saja. Tidak ada kalau kalau kita bilang ada orang pesta kembang api, ada orang kumpul-kumpul, ada orang bakar-bakar atau ada orang enggak ada sama sekali. Jadi enggak ada berbagai macam aktivitas yang dikhususkan untuk tahun baru. Kalau untuk di Jordania ini tidak terasa sama sekali. Ya, tidak terasa, tidak ada. Tapi nggak tahu tadi tiba-tiba internet saja yang tidak bisa dikondisikan sehingga ada beberapa kali saya coba belum Belum bisa. bisa-bisa. Ala Ala kulihat kulihat apapun apapun yang yang terjadi, terjadi, alhamdulillah alhamdulillah. dengan izin Allah bisa tersambung. Mudah-mudahan nanti ini bisa lancar terus sambungan internetnya sampai dengan akhir karena memang kondisi yang ada di Jordania ini eh, beberapa pekan terakhir ini memang memanas ya. Memanas yang pertama karena kondisi eh, beberapa bahan pokok naik ya, sebab karena harga BBM naik gitu kan. Disebabkan mungkin karena ada perang antara Rusia dan Ukraina dan musim dingin ini bukan mudah bagi mereka-mereka yang contoh misalkan untuk pemanas rumah ini itu di sini sebagian menggunakan diesel, menggunakan solar. Ya, nah kalau solar itu naik maka otomatis semua akan naik. Jadi bukan hanya sekedar solar itu digunakan untuk keperluan angkutan semata, tidak. Tapi keperluan rumah tangga, keperluan apa. Pemanas di sini menggunakan solar. Ya. Di sini solar sekarang sudah hampir 20.000 per liternya. Gitu. Nah ditambah lagi ada beberapa kasus yang membuat antara Jordania dan penjajah Israel ini bersih tegang di akhir-akhir pekan ini. Gitu. Makanya kalau kemarin di sholat Jumat ya, ataupun mungkin di pengajian-pengajian itu seolah para ustadz-ustadz yang ada di sini itu menegaskan dan mengajarkan, menguatkan gitu, agar para kaum Kaum muslimin muslimin yang yang ada ada di di Jordania Jordania ini ini mempersiapkan mempersiapkan diri diri karena mereka mau tidak mau harus sadar bahwa mereka berada di garis depan ya yang saat ini langsung berhadapan dengan penjajah Israel. Jadi harus siap setiap saat untuk bisa menanggulangi segala apa yang terjadi. Nah, jadi seolah suasananya sudah seperti itu. Dan nah, oleh sebab itu juga kadang-kadang ada beberapa masa yang hubungan komunikasi via media ya yang itu medianya sifatnya umum itu tidak sebebas yang sebelum-sebelumnya termasuk juga jaringan internet yang terkadang mungkin harus lebih bersabar. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, eh, insya Allah, tapi ini masih bulan Januari ya, ada kemungkinan saya bulan depan pulang, hanya memang pulangnya bukan
di awal Februari. Jadi mungkin ketemuan kita offline itu bisa jadi di awal Maret. Mudah-mudahan dengan izin Allah. Kangen juga saya mau ke masjid kita tercinta di Al-Muhajirin. Ya, mudah-mudahan nanti bisa offline dan mungkin saya akan mencoba untuk selain menyampaikan tentang lanjutan kisah dari kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, mungkin ada beberapa berita-berita terkini juga yang bisa saya bawa dari daerah perbatasan ini, ya, sehingga juga bisa menambah informasi kita sebagai kaum muslimin yang ada di sejarah Jarah Nabi Nabi yang yang kemarin kemarin terakhir terakhir kita kita sampaikan. Ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah pakai jaket karena di sini sekarang suhu sudah 2 derajat ya. Ini alhamdulillah hari ini agak menghangat. Hari ini itu kalau tidak salah tadi saya lihat jam 12 ya, karena di sini tengah malam ya. Di sini tengah malam jam 12 malam tadi sekitar 4 derajat. Jadi lebih hangat 2 atau 3 derajat dari kemarin. Ya. Baik, kita akan lanjut bahwa kemarin kita membahas tentang kisah terakhir bagaimana tekanan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Ya, saya bercerita tentang kisah Bilal bin Rabah, saya bercerita tentang kisah Zubair bin Awam. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tentang agama ini, ya, dakwah pertama adalah dakwah sirriyah atau dakwah diam-diam, lalu dilanjutkan dengan dakwah jahriyah, yaitu dakwah terang-terangan. Nah, di saat melakukan dakwah terang-terangan ini, dakwah terang-terangan ini dilakukan di tahun keempat dari kenabian. Jadi 4 tahun, ya, wahyu turun, Nabi dapat perintah untuk dakwah terang-terangan. Jadi 3 tahun itu dakwah diam-diam, ya. Hanya kepada orang yang terdekat, ya, dakwahnya hanya kepada orang yang dijumpai, tidak langsung terang-terangan mengumpulkan banyak orang. Masuk tahun keempat, mengumpulkan banyak orang, ya, mengumpulkan banyak orang, dikumpulkan oleh Nabi lalu disampaikan, mendapat pertentangan dari pamannya sendiri Abu Jahal, Abu Abu Lahab, Lahab, lalu lalu pertentangan pertentangan dari dari orang-orang yang orang-orang ada yang di ada di sekitar sekitar beliau Abu Jahal, ya, dan beberapa tokoh kafir Quraisy yang begitu kuat sekali, ya, kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya sampai pada teror fisik. Sampai pada teror fisik. Ada yang mau digergaji, ada yang bahkan ada yang syahid, meninggal gitu ya. Ya, habis itu karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan kalau berdiam diri terus ya. Karena kalau boleh dibilang itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada orang yang sudah mengikrarkan diri masuk ke dalam Islam kecuali disiksa. Kecuali disiksa, semua disiksa. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu bukan ringan, bukan ringan untuk kaum muslimin. Beberapa nyawa sudah menjadi apa ya, menjadi syuhada. Oleh karena itu, setahun berlalu dari tahun keempat sampai tahun kelima. Ya, berarti ini udah setahun berlalu tuh dakwah terang-terangan yang tiap saat mendapatkan pertentangan teror fisik ya. Jadi orang kaum muslimin itu tidak bisa dalam tanda kutip itu ya hidup damai tenang, nggak bisa. Keluar rumah, belum keluar rumah sudah ditunggu oleh tukang pukul. Luka digotong, dipukul. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ini tidak akan mungkin kaum muslim kalau tinggal di sini saja. Maka apa? Nabi meminta kepada para sahabat, kala itu Kala kan itu ada kan yang ada namanya namanya Darul Darul Arkom Arkom ya Bapak ya Ibu Bapak ya. Ibu. Darul Darul Arkom. Arkom. Darul Arkom itu adalah rumah dari sahabat yang bernama Arqam ibn Abi Arqam. Ada sahabat namanya Arqam ibn Abi Arqam. Ya. Beliau punya rumah. Beliau punya rumah. Beliau yang mewakafkan rumah itu untuk menjadi pusat dakwah. Nah, inilah dalam sejarah Islam rumah pertama yang digunakan sebagai markas dakwah. Ya. Rumah itu kenapa diterima oleh Nabi untuk menjadi markas dakwah? Karena letaknya itu yang tersembunyi. Jadi ketika ingin berdakwah, Nabi kumpul ya bersama dengan orang dengan sandi tertentu gitu ya, menunjukkan kita gimana kumpul di rumahnya Arkom.
Ya, testing satu. Baik, mohon maaf ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini kondisi akhir-akhir ini yang kadang-kadang membuat internetnya agak sulit. Tapi insya Allah ini bisa mulai. Nah, dari kondisi yang seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari kondisi yang makin sulit tadi itu, maka Nabi mengumpulkan semuanya. Nabi kasih isyarat seperti biasa, kumpul semuanya di Darul Arqam, kumpul, 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 kumpul. Akhirnya semua kumpul lah sahabat ini, yang jumlahnya belum banyak, belum sampai 200 kala itu jumlahnya, belum sampai 200, yang semuanya mendapatkan siksaan, ya, semuanya mendapatkan siksaan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa merupakan keputusan Nabi untuk meminta para sahabat ini untuk hijrah, meminta para sahabat untuk hijrah. Bingung para sahabat, kemana hijrah? Ya. Kita di tempat kita sendiri saja yang kita punya kekuatan, kita ditekan, kita diteror. Nah, ya. Baik, Baik, bismillah. bismillah. Nah, Nah, ini ini nampaknya. nampaknya. Baik, sudah bisa lagi ya. Bismillah, mudah-mudahan. Kemarin-kemarin belum seberapa, tapi sekarang agak lebih parah lagi nih sinyalnya. Ya, oke. Di tempat saya sudah tersambung, mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu sudah tersambung. Nah, terkumpul jumlah yang belum sampai 200 itu tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kita tidak mungkin untuk terus begini. Maka kita harus hijrah. Wah, para sahabat bingung, hijrah kemana? Ya. Dan kalimat hijrah kala itu adalah kalimat yang biasanya dipakai oleh mereka-mereka yang mungkin, ya, contoh misalkan sukunya itu diserang orang, ya, sukunya diserang orang, sehingga tidak ada lagi tempat di mana mereka bisa tinggal. Akhirnya mereka hijrah, pindah satu apa ya, full satu suku itu pindah ke tempat yang lain. Ya. Ini kalimat kalimat apa? Kalau kita melihat bagaimana makna atau kalimat hijrah, karena kan kala itu bukan bukan hijrah itu seperti yang kita pahami, ya, bahwa hijrah itu pindah hanya dari Mekah menuju ke Madinah, bukan. Tapi hijrah itu kalau ada satu suku diserang, mereka tidak bisa tinggal di sana, maka mereka pergi. Nah, perginya itu yang disebut dengan hijrah. Ya. Nah, perginya itu banyak konsekuensi. Ya, Ya, perginya perginya itu itu nanti nanti ya entah membuat mereka akan menjadi lebih maju atau mungkin perginya itu akan membuat mereka lebih terpuruk. Gitu. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalian harus hijrah, para sahabat bingung hijrah kemana kita? Di Mekah saja ditolak. Ya, di Mekah saja ditolak. Mau pergi kemana? Di kampung halaman saja ditolak. Mau pergi kemana? Yang banyak mendukung saja dari keluarga apa segala macam ditolak, mau pergi kemana? Ya. Karena yakin mereka tidak akan ada yang bisa menerima. Tiba-tiba Nabi mengatakan apa? Kalian hijrah ke Habasyah. Ini kalimat yang diucapkan oleh Nabi bukan apa? Bukan ringan ya Bapak Ibu ya. Habasyah loh. Kalau dilihat itu mungkin kalau sekarang tuh Habasyah tuh eh, eh, kalau sekarang ya kurang lebih Ethiopia Bapak Ibu. Habasyah itu Ethiopia. Bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kali itu di Mekah. Ethiopia itu bukan 100-200 kilometer, bukan. Ya.
Ethiopia itu jaraknya hampir 1.000 kilometer dari Mekah. Harus lewat laut. Ya, harus lewat laut. Jadi hijrahnya bukan hanya ke tempat yang dekat yang jaraknya 500 kilo lah. Mohon maaf kok meter, kilo. Ya, bukan jaraknya yang 500 kilo hanya kemana gitu, enggak. Hampir 1.000 kilometer. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 1.000 kilometer. Karena harus melewati apa? Harus melewati laut. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berangkat ke Habasyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu banyak pilihan sebenarnya untuk hijrah itu, ya, ke tempat yang ada di seputaran Mekah. Walaupun kala itu, contoh misalkan, ada kemungkinan untuk minta hijrah ke mana? Ke Syam. Ya, ke Syam itu ke sini nih, ke Jordan ini, ke Palestina. Tetapi kalau itu tidak memungkinkan, sebab penguasa yang ada di seputaran sini ini adalah gubernur yang ditunjuk oleh Romawi yang terkenal dengan kekejamannya. Ya, terkenal dengan kekejamannya. Terbukti nanti akhirnya kaum muslimin perang dengan penguasa itu atau raja itu. Ya. Mau dikurus, mau dikirim ke Mesir. Ya, di sana ada kesempatan dan mesti lebih dekat sebenarnya. Tetapi Nabi tidak pilih itu. Ada raja namanya Mukaukis. Tapi Nabi tidak pilih itu. Ya, kenapa tidak ke Persia juga begitu? Ya. Nah, pertanyaannya kenapa dipilih ke Habasyah? Kenapa dipilih ke Ethiopia? Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perlu untuk diketahui bahwa Habasyah yang letaknya di Ethiopia saat ini itu bukan seperti Ethiopia yang sekarang. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan bahwa Ethiopia itu seperti apa, Habasyah itu seperti Ethiopia sekarang yang miskin. Enggak. Ya. Habasyah kala itu adalah negeri adidaya nomor 3 yang ada di kawasan. Ya. Nomor 1, nomor 2 ganti-gantian lah antara Persia dan Romawi. Ya, antara Persia, Romawi, Persia, Romawi tergantung siapa yang menang perang ya. Nah, yang nomor 3 ini Habasyah ini, negara terkaya di Afrika. Negara terkaya di Afrika. Ya. Negara yang makmur, punya peradaban tinggi gitu. Nah, kenapa Nabi memilih Habasyah? Karena memang di antara raja, pemimpin dari apa namanya, dari negeri-negeri yang ada seperti Romawi, Persia, negeri Habasyah ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, ya, namanya Najasyi, ya, yang akhirnya nanti masuk ke dalam Islam, ini raja. Nabi melihat ini untuk menunjukkan begini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa Nabi itu melek politik gitu. Nabi begitu paham tentang perpolitikan kawasan, bukan hanya sekedar tahu tentang bagaimana Quraisy, enggak. Kalau Nabi hanya tahu tentang bagaimana Quraisy saja, tidak tahu yang lain, maka tidak akan ada ini namanya hijrah ini. Ya, hijrah pertama ini. Hijrah pertama ini untuk menunjukkan betapa Nabi begitu cerdas memahami tentang perpolitikan kawasan. Ya, sehingga memilih Habasyah untuk menjadi tujuan hijrahnya. Singkat cerita, Nabi meminta para sahabat untuk pergi. Didatalah sahabat yang ingin pergi. Terkumpul hampir setengahnya, 100 orang. 100 orang. Bukan sedikit ya, karena jumlahnya belum sampai 200. Jumlah belum sampai 200. 100 terdaftar. Kurang lebih ya, memang bukan jumlahnya pasti 100, tapi kurang lebih 100 itu. Di dalam rombongan yang 100 itu, bukan hanya orang-orang yang tidak punya harta saja. Bukan hanya orang miskin saja yang Nabi minta hijrah. Bahkan anak putrinya Nabi sendiri hijrah diminta. Ada Ruqayyah bersama dengan suaminya. Siapa suaminya Ruqayyah? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Saudagar Bapak Ibu. Yang punya kekayaan, mungkin kalau bahasa kita sekarang udah ratusan miliar. Karena Utsman seorang pedagang. Abdurrahman bin Auf. Ya, seorang juragan. Ja'far ibn Abi Thalib. Orang yang punya kedudukan. Artinya dari 100 orang itu, di antaranya yang hijrah itu adalah tokoh-tokoh, pembesar-pembesar Quraisy yang sudah masuk Islam. Pengusaha-pengusaha dengan kekayaan yang sudah jumlahnya ratusan miliar. Artinya apa? Ditinggal itu kekayaannya. Menjadi fakir. Kenapa? Nah, semua hartanya ditinggal.
tidak dititipkan kepada siapapun, nggak langsung diambil alih oleh orang-orang Quraisy. Begitu ketahuan bahwa ini keluar, ketahuan bahwa ini pergi, semua hartanya diambil. Nah, di antaranya ada orang-orang miskin. Jadi seolah di sini Islam ingin menunjukkan tentang makna keadilan, makna kesetaraan, makna persamaan di hadapan Allah sebagai makhluk. Nggak ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kamu aja yang miskin-miskin berangkat. Nggak ada, nggak ada. Atau nggak ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kamu aja yang kaya-kaya berangkat. Nggak ada, coba bayangkan. Di situ ada orang paling kaya, di situ ada orang paling miskin, menjadi satu dalam dalam satu satu kafilah. kafilah. Di Di situ situ ada ada orang yang orang yang jauh jauh dari dari Nabi Nabi Shallallahu Shallallahu Alaihi Alaihi Wasallam Wasallam. secara nasab. Di situ ada putrinya langsung, ya. Dan itu belum pernah dicatat oleh sejarah, model seperti ini. Zaman itu biasanya orang itu berkasta-kasta, Bapak Ibu. Ya, yang kaya kumpul semuanya dengan yang kaya selalu, yang miskin kumpul selalu dengan yang miskin. Ya, orang yang punya derajat sosial tinggi kumpul dengan yang sosial tinggi, yang rendah ya kumpul dengan yang rendah. Anak raja nggak mungkin gabung dengan anak budak. Islam, ya, dalam hijrah pertama ini membuktikan itu, bahwa nilai yang dibawa, ya mungkin kalau sekarang seolah orang banyak yang mendengungkan nilai persamaan ini. Islam sudah dari awal tumbuhnya sudah begitu. Berangkatlah pergi, ya, berangkat pergi dari Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat strategi untuk tidak terlihat, sehingga diminta untuk berangkat lewat tengah malam. Ya. Berangkat lewat tengah malam. Diam-diam 100 orang berangkat. Karena tadi yang saya sampaikan, orang-orang kafir Quraisy itu sudah menunggu Bapak Ibu. Menunggu orang-orang Islam ini untuk disiksa di pagi harinya. Bahkan di antara mereka ada yang sudah menunggu sebelum matahari terbit di depan rumah mereka masing-masing. Ya, dia pasang algojo, begitu tahu orang Islam keluar, dipukul. Nah, tengah malam biasanya belum ada yang mengintai. Maka diambillah momen tengah malam ini. Begitu tengah malam, keluar dari rumah masing-masing, sampai di Di titik titik poin poin yang yang ditentukan, ditentukan, langsung langsung semuanya semuanya berangkat. berangkat. Berangkat Berangkat kemana? kemana? Pertama kali menuju ke daerah dekat Jeddah, selatan Jeddah. Bayangkan Bapak Ibu, jalan kaki Bapak Ibu. Dari Mekah, bukan ke Jeddah loh. Dari Mekah ke selatan Jeddah, masih selatan lagi. Ya, ada namanya Pelabuhan Asyuaibah zaman dulu. Ya, pelabuhan ini mungkin nggak banyak jamaah yang datang ke sana, cuman masih ada sekarang menjadi pelabuhan yang apa ya, yang istilahnya disebut pelabuhan lama untuk mengenang sejarah. Tapi saya yakin Bapak Ibu belum pernah datang ke sana karena jarang orang Indonesia yang ke sana. Ya, ini untuk napak tilas saja itu sejarah tentang bagaimana perjalanan dakwah gitu ya, bagaimana perjalanan dakwah yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sahabat, Jalan jalan dari dari Mekah Mekah menuju menuju Syuaibah, Syuaibah. ya, Ya. malam Malam hari. Untuk gambaran saja, itu perjalanan malam hari itu atau tengah malam, lewat tengah malam itu sampai ke Asyuaibah itu hampir malam lagi. Ya. Jadi perjalanannya lumayan ya, hampir 1 hari 1 malam gitu, melakukan perjalanan itu gitu. Karena jalan kaki. Ya. Naik bis saja dari Mekah ke Jeddah aja sudah apa, capek aja gitu ya. Walaupun mungkin hanya sekitar 2 jam capek. Ini jalan kaki. Lebih lagi ke selatan. Nah, ketika tadi yang saya sampaikan kan, sebelum matahari terbit biasanya orang-orang kafir Quraisy ini menempatkan tukang pukul di depan rumah kaum muslimin. Begitu matahari terbit, kok nggak keluar-keluar ya? Kemana ini? Ya. Begitu didobrak, ternyata orang di dalam sudah tidak ada. Rame ini orang-orang Quraisy. Beberapa orang kaum muslimin tidak ada, tidak ada, tidak ada. Baru dicari tahu oleh mereka, oh ternyata mereka tahu bahwa ternyata orang muslim ini sebahagian pada pergi keluar Mekah. Mereka cari informasi, ternyata informasinya dapat bahwa kaum muslimin berangkat menuju ke arah Syuaibah. Maka apa? Berangkat ini pasukan kafir Quraisy menyusul. Yang nyusul dengan kuda. Bayangkan, yang nyusul dengan kuda. Kesusul Bapak Ibu, kesusul. Ya. Dan yang menyusulnya sudah diperintahkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu apa? Kalau kalian jumpa dengan mereka, bunuh di tempat. Bunuh di Bunuh di tempat. tempat.
100 orang kaum muslimin yang berjalan kaki, di dalamnya ada Utsman bin Affan, di dalamnya ada Ruqayyah, putri Nabi yang menjadi istri Utsman bin Affan, di dalamnya ada Abdurrahman bin Auf, ada Ja'far bin Abi Thalib, dan beberapa yang lain lagi. Perjalanan kaki mereka ini tersusun. Ya. Dan ketika tersusunnya itu karena kaum muslimin begitu sudah sampai di Asyuaibah, ya, sudah sampai di pelabuhan, tidak ada kapal yang ada menyandar atau tidak ada kapal yang ingin berangkat menuju ke Habasyah. Karena zaman itu kan belum ada ini, belum ada apa, belum ada informasi kapal apa yang mau berangkat, mau beli tiket dulu, nggak ada begitu ya. Pokoknya berangkat aja. Untung-untungan bahasanya begitu. Ya kan? Kalau dalam pelarian ya, kecuali kalau misalkan dia tidak dalam pelarian mungkin bisa dapat informasi dulu dari pelabuhan. Ini kan tidak, itu dalam pelarian. Begitu sampai di sana, ya, begitu sampai di sana, ternyata apa? Kapalnya tidak ada. Kaum kafir sudah nyusul dengan kudanya. Tapi itulah dia namanya takdir ya. Kadang-kadang ada orang yang takut dengan kematian. Ini pelajaran saja lah. Orang takut dengan kematian. Ya, takut mati. Takut mati, takut mati. Padahal kalau kita bicara tentang sejarah, menunjukkan kepada kita kalau takdir, ya, kalau takdir itu belum sampai kepada seseorang, maka mau seperti apapun, ya, seolah maut ada di depan mata, kematian tidak akan datang. Ya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau berapa puluh kali peperangan dan beliau selalu berada di garis depan. Tapi ternyata meninggalnya di atas tempat tidur. Ya. Kenapa? Karena memang belum nyampe. Takdirnya itu belum nyampe. Dan disitulah kita percaya betul bagaimana ketika seseorang itu berbicara tentang takdir. Berbicara tentang takdir. Ini sudah sampai di pelabuhan. Pasukan kafir mulai mendekat. Di pelabuhan tidak ada kapal. Di pelabuhan tidak ada kapal. Dapatlah informasi bahwa keberadaan mereka itu pergi diketahui oleh orang-orang kafir dan orang-orang kafir sedang menyusul mereka dengan pasukan kudanya. 100 orang ini bisa dibayangkan ya bagaimana kondisinya. Ya, 100 orang sampai ke pelabuhan, di pelabuhan nggak ada, dapat berita bahwa orang kafir datang ingin menyerang mereka, perintahnya jelas, bunuh mereka ketika mereka jumpa atau ketika mereka tahu. Tetapi dengan izin Allah, Bapak Ibu. Dengan izin Allah. Itulah dia. Ini bukan cerita dan sandiwara ya. Ini bukan film, bukan. Ini kenyataan. Sudah terjadi dan itu ditulis di buku-buku sejarah. Di saat mereka sedang dalam kondisi genting begitu, radhiyallahu anhum, para sahabat ini. Tiba-tiba ada kapal bersandar. Bukan yang tiba-tiba Allah kirim malaikat untuk bawa kapal. Enggak, Bapak Ibu. Enggak. Tiba-tiba ada kapal bersandar. Ya. Kenapa kok kapal itu bersandar? Padahal bukan masa dia bersandar. Kapal itu rusak. Kapal itu rusak. Ya. Jadi kalau dia membawa barang dagangan, kalau tidak bersandar, maka dia tenggelam. Maka dia bersandar dulu untuk memperbaiki itu. Maka kaum muslim bersegera untuk datang, ya, minta izin untuk bisa dibawa mereka ke Habasyah. Tapi yang punya kapal mengatakan apa? Nggak bisa lah, ini rusak. Kapal ini rusak. Ada kapal rusak di belakang sudah dekat. Akhirnya apa? Beberapa sahabat mencoba untuk membantu orang yang sedang punya kapal rusak itu untuk diperbaiki, ya karena jumlahnya kan ada 100 ya. Membantu untuk memperbaiki, tetapi apa? Dengan imbalan gitu bahasanya, untuk membawa para sahabat ini menuju ke Habasyah. Tempatnya agak di bawah namanya laut. Ya. Di sebelah sana ada perbukitan-perbukitan. Begitu hampir selesai ini kapal, nampak sudah kepulan-kepulan asap itu dari kuda-kuda orang-orang kafir Quraisy itu yang ingin menyerang dari atas bukit. Dengan izin Allah, kapal itu bisa diperbaiki, ya, sehingga kaum muslimin sudah semuanya naik, lalu berangkat. Ketika ini mulai berangkat, orang-orang kafir baru sampai di pelabuhan. Hitungannya hanya detik, bahasa kita begitu. Jadi persis ketika cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa yang sudah di pinggir laut, tidak bisa apa-apa, tiba-tiba Allah perintahkan untuk dipukul. Itulah dia. Ya, itulah dia.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan pertolongan kepada hambanya itu bukan serta-merta itu. Dari awal sudah ada kapal gitu ya, yang siap untuk mengangkut mereka. Dan kalau mau dibikin enaknya begitu ya. Tapi Tapi ternyata ternyata supaya supaya apa? apa? Tes Tes keimanan. keimanan. Ya. Karena dalam kesabaran itu ada pahala. Ya. Terkadang yang lebih baik buat kita itu bukan sekedar jalan keluarnya, Bapak Ibu, ketika ada masalah. Ya. Tetapi yang terbaik buat kita itu sabar kita. Ya. Yang terbaik buat kita itu apa? eh, rasa keimanan kita, tawakal kita. Ada orang sakit contoh. Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala ketika ingin berikan kesembuhan kepada hamba ini mudah sembuh dengan satu kalimat kun fayakun. Tetapi kenapa kok ada orang yang katanya sudah soleh, ya, ibadahnya rajin, dekat dengan Allah, masih diberikan ujian. Entah apa, entah ujian sakit apa. Kenapa? Kenapa tidak segera untuk disembuhkan? Kenapa? Ini yang perlu untuk kita pahami Bapak Ibu. Karena bukan sekedar kesembuhan itu yang baik buat seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Enggak. Tetapi yang terbaik dari hamba yang dicintai oleh Allah itu kesabarannya itu. Sebab kesabarannya itu yang akan menggugurkan dosanya. Kesabarannya itu yang akan apa? Menaikkan derajatnya. Kesabarannya itu yang bisa membawa dia menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting buat kita. Oleh karena itu, ini sudah 100 kaum muslimin ini tidak dengan mudah juga untuk bisa hijrah ke sana. Sampai di pelabuhan kapal nggak ada. Tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy yang ada Yang di ada di Mekah Mekah mengetahui mengetahui tentang tentang kondisi kondisi itu, itu, disiapkanlah disiapkanlah pasukan pasukan itu. itu. Ya. Ya. Berita itu Berita itu sampai ke sampai ke mereka, mereka. makin mereka merasa tertekan, tapi ternyata pertolongan Allah hadir di ujungnya. Dan biasanya pertolongan itu ketika kita sudah betul-betul dalam kondisi yang susah, justru kenikmatan itu hadir. Kaum muslimin pergi meninggalkan Syuaibah dengan takbir. Kapal itu berangkat menuju ke Habasyah dengan takbir. Sampai di Habasyah. Nah, ceritanya sampai di Habasyah. Sampai di Habasyah, kaum muslimin menjadi komunitas baru. Orang baru. Ya, pendatang. Langsung mencoba untuk berinteraksi dengan orang asli. Yang orang aslinya bukan lebih mudah. Ya, yang orang aslinya bukan lebih mudah. Kenapa? Habasyah kala itu mayoritas Nasrani. Habasyah kala itu mayoritas Nasrani. Orang-orang Nasrani di sana tidak lebih baik daripada orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Kenapa? Karena orang kaum muslimin bukan berkeyakinan yang sama dengan orang-orang Nasrani. Ya kan? Bukan berkeyakinan yang sama, bukan satu keyakinan. Tetapi kaum muslimin lagi-lagi ini menunjukkan bagaimana kaum muslimin bisa hidup dengan baik sehingga yang tadinya kedatangannya itu dipandang sebelah mata, kedatangannya itu yang menimbulkan kebencian, tetapi lama-kelamaan ketika mereka bermuamalah dengan orang-orang yang ada di sana, itu justru menimbulkan kecintaan. Ya, Ya, ketika ketika tinggal di tinggal di sana, sana, yang tadinya begitu datang, siapa nih orang pendatang? Kan kan pasti pasti dengar dengar ceritanya, ceritanya. ya nggak mungkin nggak tahu ceritanya kan. Mereka itu terusir. Kok terusir datang ke sini? Bahasa kita sekarang ini imigran gelap gitu kan. Gimana kalau kita melihat ada orang asing datang, lalu berita yang sampai ke kita itu adalah terusir gitu ya, imigran apa segala macam kan, kita pasti akan menjaga jarak dulu kan, hati-hati. Jangan-jangan dia orang jahat, hati-hati, jangan-jangan apa segala macam. Kan begitu. Dan itu wajar. Apalagi itu orang keyakinannya tidak sama. Dia bawa ajaran begini, dia bawa pasti akan, tetapi kaum muslimin mampu untuk menunjukkan. Bahkan sampai menimbulkan kecintaan Bapak Ibu. Dari orang-orang Habasyah. Kenapa? Satu, kaum muslimin mampu bermuamalah dengan baik dengan mereka. Ya, ini berarti kan untuk menunjukkan sopan, menunjukkan bahwa mereka beradab, menunjukkan bahwa mereka berkasih sayang, menunjukkan bahwa mereka itu tulus, bahwa mereka itu ikhlas, siap membantu. Itu ditunjukkan oleh kaum muslimin. Karena kalau enggak, terusir lagi dari sana. Yang kedua, kaum muslimin mampu menunjukkan dengan kerja kerasnya. Ya. Sampai di sana nggak minta-minta. Bukan berarti nggak punya harta, kan nggak punya harta kan.
Yang dibawa apa oleh kaum muslimin yang jumlahnya 100 itu? Yang dibawa hanya baju yang nempel di badan saja Bapak Ibu. Nggak bawa ATM. Orang sekarang boleh pergi dari rumah nggak bawa apa-apa, tapi di dompetnya ada ATM, ada kartu kredit, ada apa. Eh, ini nggak bawa apa-apa. Hanya bawa baju di badan. Bayangkan, kaum muslimin harus makan. Ya kan, Pak? Dan tidak ada cerita mereka radhiyallahu anhum menjadi peminta-minta. Sehingga apa? Menunjukkan kaum muslimin bekerja. Bahkan kerja kaum muslimin kala itu sangat dicintai oleh orang-orang Habasyah. Apa yang dibuat oleh kaum muslimin? Kerajinan kulit, Bapak Ibu. Ya. Kaum muslimin kala itu diajari oleh Utsman bin Affan, diajari oleh Abdurrahman bin Auf. Kita ini nggak punya apa-apa nih, tapi kita harus makan. Kalau kita nggak makan, kita mati. Lalu bagaimana? Kita kerja. Kerja kita nggak bisa kerja hanya fisik. Ya. Bukan hanya kita datang ke pasar, kita jadi kuli panggul apa segala macam. Bisa kita dapat duit, tapi dikit. Terus bagaimana? Oh, ini untuk menunjukkan betapa perdagangan kaum muslim itu canggih gitu ya. Kerja nggak apa-apa, yang penting dapat uang dikit dulu. Begitu dapat, beli kulit. Lalu kulit itu kalian sama. Kulit itu kalian bikin apa kerajinan. Kalian bikin sebagai penghias tameng, kalian bikin sebagai penghias apa. Kan? Dan ternyata kerajinan itu yang belum pernah dilihat oleh orang Habasyah. Ya. Sehingga, ya, karena kalau udah dibuat kerajinan akan membuat apa? Akan membuat itu menjadi harganya naik gitu kan. Singkat cerita, nggak butuh waktu lama. Hanya kurang lebih setengah tahun Bapak Ibu. Setengah tahun, ini untuk menunjukkan betapa piawainya kaum muslimin. Setengah tahun, kaum muslimin sudah bisa hidup normal. Padahal datang nggak bawa apa-apa. Nah, ini kalau ada orang bicara bisnis gitu ya. Ada orang bilang from zero gitu ya. Dari nol. Ini kaum muslimin betul-betul dari nol. Dan nggak butuh waktu yang sampai tahunan. Ya. Hanya 6 bulan. Ya, dengan jumlah 100 itu mampu hidup dengan layak. 6 bulan. Ya. Belum jadi saudagar, tapi sudah layak. Hidup sudah enak, duit sudah dapat. Mudah didapatkan dengan jumlah besar. Tiba-tiba terdengar berita yang sampai ke mereka bahwa orang-orang Mekah semuanya bersujud. Kaget tuh, orang Mekah semuanya bersujud. Nih, dapat berita apa? Orang Mekah semuanya bersujud. Begitu mendengar orang Mekah bersujud, dicari lagi informasi, benarkah orang-orang Mekah ini pada bersujud? Benarkah Abu Jahal bersujud? Benarkah Abu Lahab bersujud? Ketika mendengar Al-Quran, begitu dicek, cek, 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 di cross check, ternyata benar yang didengar di telinga para sahabat ini. Bahwa orang-orang yang notabene-nya yang mereka kenal bahwa itu adalah orang-orang yang masih musyrik, yang eh, benci kepada mereka, yang sering menyiksa mereka, yang terkenal sebagai orang paling keji yang mereka jumpai, ternyata mereka semua di Mekah bersujud ketika mendengarkan Al-Quran. Maka mereka memutuskan diri. Oh, ini berarti Mekah sudah Islam. Dakwah berhasil. Maka kita pulang. Kita pulang. Akhirnya mereka putuskan mereka pulang. 100 ini pulang semuanya dari Habasyah. Ya, kembali melalui laut sampai di pelabuhan kembali. Begitu sampai di pelabuhan, jalan menuju ke Mekah di pertengahan perjalanan menuju ke Mekah, mereka mendapatkan berita yang membuat mereka semua terperanjat, kaget luar biasa. Apa itu berita? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kira-kira apa berita yang mereka jumpai? Yang padahal tadi di awal, ya mereka sudah bahagia. Dan berita itu memang betul. Semua orang-orang Mekah itu bersujud. Maka disebut peristiwa Mekah bersujud. Peristiwa Mekah bersujud. Tetapi ketika para sahabat ini yang sudah sampai di pelabuhan dekat Jeddah, berangkat menuju ke Mekah, di pertengahan jalan, justru dapat berita yang menggemparkan, berita yang mengejutkan, berita yang membuat mereka jauh lebih sulit dibanding ketika mereka ingin berangkat dan tahu di belakang mereka sudah ada orang kafir. Apa itu? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik.
Kalau di jadwal sini yang dikirim oleh Mas Ifran kurang lebih berarti sekitar 3 menit lagi masuk ke masa syuruk ya. Mungkin kita buka pertanyaan. Dipersilakan kalau ada yang ingin bertanya menuju syuruk 3 menit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini karena dingin saya agak sedikit apa mampet ini hidungnya. Ya, silakan Ya Bapak. Ustaz. Tentang sirah baginda Rasulullah. Muhammad itu kan nabi dan disayang oleh Allah. Kendala berdakwahnya itu sangat sangat luar biasa. Kenapa? Kenapa tidak terbesit bahwa kesayangan Allah itu berdakwah dengan kendala yang luar biasa itu tidak minta tolong kepada Allah supaya dilindungi dan diberikan jalan yang lurus gitu. Begitu aja Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan bagus sekali ini ya. Bukankah Nabi itu adalah pilihan? Pilihan Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah. Tapi kalau dilihat, apalagi Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya yang paling dicintai. Tapi kenapa kok jalannya kalau kita lihat begitu susah, begitu sulit? Ya. Kenapa Nabi tidak meminta pertolongan kepada Allah dan Allah tidak langsung tolong Nabi? Bukan Nabi tidak minta pertolongan. Nabi selalu yang menjadi tempat di mana beliau mengadu hanya Allah. Hanya Allah. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah berikan pertolongan. Ya Allah berikan pertolongan. Tapi kita perlu tahu bahwa rumusnya, ini yang harus kita rubah nih dalam cara berpikir kita. Rumusnya bukanlah orang yang dicintai oleh Allah itu yang tidak diuji dengan kesulitan. Salah. Ya, makanya kan dalam sebuah hadis sahih Nabi mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba itu. Justru rumusnya, kalau Allah mencintai hambanya itu, maka Allah akan uji. Oleh karena itu, kalau kita lihat, tidak ada kisah Nabi dan Rasul yang 25 itu. Kecuali diuji oleh Allah. Bahkan ada yang ujiannya mengerikan. Ya. Ya, dari zaman Nabi siapa? Ya, dari zaman Nabi Adam, ujiannya dikeluarkan dari surga. Zaman Nabi Nuh, ujiannya ya, banjir bandang. Ya, lalu ujian berikutnya Nabi Ayub sampai diuji sakit yang berpuluh tahun. Ini ya, yang tadinya kaya habis harta, yang tadinya punya anak banyak meninggal semuanya, yang tadinya sehat segar sakit nggak bisa gerak. Misalnya. Tetapi semuanya memahami tentang makna itu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba bukan hanya sekedar dikasih kemudahan, enggak. Kalau tanda kemudahan itu adalah tanda cinta Allah, maka Firaun akan menjadi orang yang paling dicintai. Karena Firaun itu hidupnya begitu mudah. Bahkan dalam beberapa riwayat disampaikan Firaun itu nggak pernah sakit walau pilek. Firaun itu nggak pernah sakit walau batuk. Ini Firaunnya Musa itu ya. Ya, yang bersama dengan Nabi Musa alaihi salam itu nggak pernah pilek, nggak pernah batuk. Bayangkan tuh kan, kekuasaannya begitu mudah. Lahir sudah jadi anak raja gitu. Tapi kalau apakah itu menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kecintaan? Enggak. Enggak. Korun coba bayangkan. Betapa tidak tuh Korun, kayanya luar biasa. Cari duit begitu mudah. Gali tanah ada duit, gali tanah ada duit. Tapi apa langsung kita katakan bahwa Korun adalah manusia yang dicintai Allah? Tidak juga. Kenapa? Karena kecintaan bukan diukur dari kemudahan. Rumusnya justru kecintaan diukur dari ujian. Ya. Walau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sulit itu meminta kepada Allah pertolongan, tetapi meminta pertolongannya bukan hanya sekedar minta dikeluarkan dari masalah ini, enggak. Tapi yang lebih kuat yang lebih apa diinginkan oleh Nabi apa? Sabit kalbi ala taatik. Kuatkan hati ini dalam menjalani ketaatan. Kuatkan hati ini untuk
senantiasa taat kepadamu dalam menjalani ujian ini. Itu yang terpenting. Dan itu yang dipahami oleh Nabi dan difahamkan kepada para sahabat. Makanya nggak ada sahabat yang protes. Tidak pernah ada sahabat yang bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan, ya Rasul, bukankah kita ini berada di jalan yang benar? Kenapa kita diuji? Nggak ada pertanyaan begitu, sudah nggak ada. Kenapa? Karena para sahabat faham betul tentang teori ini. Ketika Allah cinta kepada hambanya, justru diuji. Justru diberikan kesulitan. Karena dalam kesabaran itu ada kebaikan. Dalam ketawakalan itu ada kebaikan. Dalam. Dan itu yang akan membuat mereka terus berusaha. Nah, dalam usahanya itu pun akan ada kebaikan. Sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah. Untuk menolong para nabinya, untuk menolong Nabi Muhammad SAW, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Ka'bah dengan burung ababil. Sangat mudah. Dikirim aja burung ababil untuk membunuh semua siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Bisa langsung mati itu semua orang-orang kafir Quraisy, selesai. Tapi bukan itu nilai yang ingin Allah tanamkan. Ya, nilai kesabaran. Kenapa? Karena Nabi ini akan menjadi panutan. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau misalkan Nabi Muhammad SAW selalu begitu dalam hidupnya. Begitu ada orang memusuhi, langsung Allah kirim malaikat Jibril. Begitu ada orang ingin melukai, langsung Allah kirim malaikat Jibril. Untuk membunuh dia lah. Kita begitu sekarang ini diuji, langsung membeli kita. Dan begitu suruh mengikut Nabi, nggak ada contoh Nabi yang dalam kesulitan, nggak ada. Kenapa? Karena selalu begitu sulit langsung dibantu, didatangkan malaikat Jibril. Kita nggak bisa untuk bisa mendapatkan suri tauladan dari sebuah kesabaran, nggak bisa. Tapi kalau sekarang menjadi mudah bagi kita untuk melihat bagaimana sosok yang menjadi suri tauladan kita dalam sabar. Bagaimana sosok yang menjadi suri tauladan kita ketika diuji oleh Allah. Ke siapa? Langsung, nggak ada kata lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu kita sulit, cerita ini menjadi bagian. Inilah dia fungsi Nabi dijadikan sebagai suri tauladan. Fungsi Nabi dijadikan sebagai panutan. Lengkap sejarah hidupnya untuk menjadi panutan kita. Ya. Itu diantaranya. Ya. Alhamdulillah, bagus pertanyaannya, baik sekali. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau waktunya sudah habis, saya mengikut? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Baik. Waktu syuruk sudah masuk atau belum? Kalau saya takut kebablasan karena ini. Sudah masuk ya? Baik. Kalau sudah masuk, yang pertama sekali lagi saya ucapkan, saya mohon maaf ya, atas keterlambatan karena koneksi tadi. Dan yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai dengan kisah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kita akan bertahap. Sekarang kita sudah sampai pada hijrah ke Habasyah. Insya Allah kita akan melanjutkan tentang rumor Mekah bersujud itu yang membuat gempar kaum muslimin, kira-kira bagaimana kelanjutannya. Dan itu nanti juga akan dilanjutkan dengan beberapa kejadian yang merupakan bentuk dari hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ridai kita untuk tetap dalam iman dan Islam. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.